작품의 제목은 라이언 골드. 갖고 싶어요? 또라이. Sung Duk-mi yang diperankan oleh Park Min Young adalah seorang kurator galeri seni yang profesional. Duk-mi mempunyai dua sisi kehidupan. Di balik keprofesionalannya dalam bekerja, ia juga merupakan fans fanatik Cha Shin-an, personil boyband White Ocean. Bahkan Duk-mi juga mengelola fansite untuk idolanya itu yang bernama Shin-an Is My Life. Namun, ia menjalani peran sebagai fangirl secara diam-diam. Karena banyak orang yang tidak suka dengan fenomena fans fanatik ini, termasuk ibu Duk-mi dan juga Eun So-hye, atasannya di galeri. Sementara itu, Ryan Gold, seorang pelukis terkenal di New York, memutuskan untuk hiatus karena tidak bisa melukis lagi, dan kemudian menjadi direktur galeri di sana. Kepiawaiannya dalam menilai lukisan tidak diragukan lagi, sehingga banyak seniman dan juga pemilik galeri yang mengharapkan kehadiran Ryan di pameran mereka. Namun kemudian ia memutuskan untuk kembali ke Korea. No future. That's the devil's smile. Suatu hari, Duk-mi melakukan perjalanan bisnis ke Shanghai untuk mengikuti pelelangan lukisan untuk koleksi di galerinya. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria yang juga peserta lelang yang terlihat mirip dengan Shin-an, sang idolanya. Dan pria narsis itu memperkenalkan dirinya sebagai Ryan Gold. Melihat lukisan gelembung favoritnya Shin-an juga sedang dilelang, Duk-mi memutuskan untuk membeli lukisan tersebut sebagai hadiah untuk ulang tahun Shin-an. Namun, ia kalah dari Ryan yang juga menginginkan lukisan tersebut. Duk-mi mencoba bernegosiasi dengan Ryan untuk membeli lukisan tersebut, namun usahanya sia-sia. Di sisi lain, Cium Art Gallery tempat Duk-mi bekerja sedang diguncang skandal korupsi yang melibatkan suami So-hye, direkturnya Duk-mi. Hal ini juga berimbas pada Cium Art Gallery yang membuat direkturnya itu harus mengundurkan diri. 채움미술관을 전격 압수수색했습니다. 앞서 배임 횡령 등의 혐의로 Apesnya lagi, direktur penggantinya itu ternyata adalah Ryan Gold. Pria menyebalkan yang pernah ia temui di pelelangan di Beijing dan juga yang membuatnya terjatuh saat di bandara saat ia sedang memotret Shin-an, idolanya. Parahnya lagi, Ryan memegang catatan kegiatan fanskillnya Duk-mi saat mereka terjatuh di bandara. Keberadaan Ryan di galeri Cium ternyata tidak membuat suasana menjadi lebih nyaman bagi Duk-mi dan rekan-rekannya. Karena Ryan adalah tipe bos yang dingin dan arogan. Bahkan, Duk-mi sempat dipecat oleh Ryan karena kesalahpahaman. 나가요. Namun pada akhirnya, Ryan menyadari kesalahannya dan meminta maaf serta meminta Duk-mi kembali bekerja untuknya. 미안합니다. Singkat cerita, untuk merayakan ulang tahun Galeri Cheum yang kelima, Ryan merencanakan untuk membuat pameran yang melibatkan public figure. Salah satunya adalah Shin-an, artis idolanya Duk-mi. Untuk mewujudkannya, Ryan mengajak Duk-mi mengunjungi Shin-an di rumahnya. Hal ini tentu saja disambut dengan sukacita oleh Duk-mi, karena ia dapat melihat idolanya secara langsung. Apalagi setelah ia mengetahui Shin-an memajang dan mengagumi foto hasil jepretan Duk-mi saat Shin-an pertama debut. Namun kemudian masalah timbul setelah Cindy, yang juga fans fanatik Shin-an serta pengelola sebuah fansite,
menggugah foto Dukmi dan menghebohkan media sosial dengan menyatakan bahwa Dukmi dan Shin-an berpacaran. Dan karena berita itulah, Dukmi kemudian mendapat serangan dari fans fanatiknya Shin-ah. Untungnya Eun-gi dan polisi segera datang dan menangkap mereka. Dan kemudian, demi menjaga keselamatan Dukmi, Ryan menawarkan diri untuk menjadi pacar pura-puranya Dukmi. Untuk melengkapinya, mereka kemudian mengunggah foto-foto mesra mereka ke media sosial, serta menerangkan bahwa jaket yang dipakai Dukmi saat itu adalah milik orang lain, bukan milik Shin-an. Masalah menjadi semakin rumit saat beberapa hari kemudian, Cindy, yang ternyata juga merupakan anak dari So-hye, direktur sebelumnya, yang juga pemilik galeri Cheum tersebut, masuk sebagai anak magang di galeri tersebut. Cindy mencurigai hubungan Dukmi dan Ryan hanya pura-pura. Karenanya, ia selalu membuntuti Ryan dan Dukmi. Untuk menjaga agar kedok mereka aman, Ryan dan Dukmi terpaksa melanjutkan samaran mereka terus sebagai pasangan. Sementara itu, Cindy mulai menghentikan kekepoannya terhadap hubungan Dukmi dan Ryan. Kecurigaannya pada hubungan mereka mulai terpatahkan setelah ia beberapa kali memergoki keduanya sedang bersama. Bahkan, Cindy juga melihat Ryan mencium Dukmi di rumahnya Dukmi. Di sisi lain, seiring berjalannya waktu dan kebersamaan Ryan dan Dukmi, Ryan menemukan fakta bahwa Dukmi adalah seorang fans girl dan juga pengelola fansite Shin-ah Is My Life. Namun Ryan pura-pura tidak mengetahuinya. Bahkan, alih-alih menegurnya, Ryan malah menikmati kelakuan Dukmi. Dan diam-diam, ia juga mendaftar di fanpage-nya Shin-an Is My Life dengan nama samaran Latte. Singkat cerita, setelah masalah rumor hubungan Dukmi dan Shin-an terselesaikan, dan Cindy sudah tidak lagi membutuhkan mereka, Ryan dan Dukmi memutuskan untuk mengakhiri hubungan palsu mereka dan memulai hubungan yang sesungguhnya. Meskipun pada awalnya terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Dukmi mengira kalau Ryan ingin mengakhiri hubungan palsu mereka karena Choi Da-in, seniman wanita teman Ryan di New York, yang memang menyukai Ryan. Namun, Ryan hanya menganggapnya sebagai teman dekat saja. Setelah melalui hari-hari yang menyedihkan, mereka pada akhirnya menyadari perasaan masing-masing, dan kesalahpahaman dapat diatasi. Dan mereka kemudian memutuskan untuk menjalin hubungan yang sesungguhnya. Singkat cerita, belakangan diketahui alasan mengapa Ryan tidak dapat melukis lagi. Setelah melihat lukisan gelembung karya Lisol, ia teringat masa kecilnya dengan seorang wanita yang wajahnya tidak ia ingat sedang melukis lukisan gelembung tersebut. Dalam ingatan samarnya, ia melihat tangannya dilepaskan, kemudian ia ditinggalkan di sebuah panti asuhan. Karenanya, ia ingin mengumpulkan lukisan tersebut untuk menemukan jawaban kenapa ia tidak dapat melukis setelah melihat lukisan itu. 아마 내가 아는 사람. Singkat cerita, pada akhirnya ditemukan fakta bahwa pelukis gelembung dengan nama Lisol yang diketahui adalah ibu dari Shin-an ternyata adalah juga ibu kandung Ryan. 지금이라도 찾아주고 싶어요. 엄마한테. 이소리란 이름을. Sewaktu kecil, ibunya meninggalkan Ryan di taman untuk menemui seseorang yang akan mendanainya melukis. Namun, dalam perjalanan kembali untuk menjemput Ryan, ia mengalami kecelakaan parah yang mengakibatkan tangannya tidak dapat melukis lagi. Ia mengalami koma yang lama.
Setelah sembuh, ia mencari Ryan, namun tidak dapat menemukannya. Kemudian ia bertemu dengan ayahnya Sin-ah dan menikah. Kemudian melahirkan Sin-ah. Pada akhirnya, lukisan Lisol menyatukan sebuah keluarga dan mengembalikan ingatan sama Ryan di masa kecilnya. 어린 아이. 형도 찾았으니까. Dan pada akhirnya juga diketahui kalau wanita yang melepas tangan Ryan dan meninggalkannya di depan panti asuhan adalah ibunya Dukmi. Saat itu, Ryan yang ditinggal di taman oleh Lisol sedang bermain bersama Dukmi, Eungi, dan juga Daeso, adik Dukmi yang masih kecil. Ibu Dukmi membawa Ryan kecil pulang ke rumah mereka ketika Lisol tak kunjung menjemput Ryan. Namun, karena ekonomi keluarga Dukmi yang memburuk, serta kematian Daesu yang membuatnya stres, ibu Dukmi kemudian membawa Ryan kecil dan meninggalkannya di panti asuhan. Setelah keadaan membaik, ibu Dukmi yang menyesal telah menelantarkan Ryan kecil kembali ke panti asuhan tersebut dan berniat membawa pulang Ryan kembali. Namun ia terlambat karena Ryan sudah diadopsi dan dibawa ke Amerika oleh keluarga barunya. Karenanya ia meminta maaf pada Ryan. Pada akhirnya pameran seni Galeri Cheung sukses digelar. Singkat cerita, berkat Dukmi, Ryan akhirnya dapat melukis kembali. Dan mereka kemudian memutuskan untuk tinggal di New York karena Dukmi mendapat tawaran dari Monogaleri untuk menjadi kurator di galeri tersebut. Sedangkan Ryan memutuskan untuk kembali menjadi seniman di sana. Dan sebelum keberangkatan mereka, Ryan melamar Dukmi. 5 tahun kemudian, Dukmi kembali ke Korea dan menjadi direktur di Galeri Cheung. Sementara Ryan banyak mengadakan pameran dan menjadi seniman sukses setelah 4 tahun hiatus.